sungguh ku senang. Aku bangga jadi anak Tuhan, sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, 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 oh. Hey, aku senang. Oh, hey, aku bangga. Mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama, sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Hey. Oh, aku senang melayani Tuhan, sungguh ku senang. Aku bangga anak Tuhan, sungguh ku bangga. Kabar sukacita, kuasa dari surga. Hey, 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 sungguh ku bangga. Meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Oh, hey, melayani Tuhan. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya senang sekali pada hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya harapan saya, Anda semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Anda semua dalam keadaan diberkati, walaupun kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit oleh karena COVID-19. Saudara-saudara, saya bisa paham kalau ada yang sedang stres, kalau ada saudara-saudara yang sedang mungkin galau menatap hari esok, kalau ada saudara yang sedang mungkin takut menatap masa depan, bagaimana dengan anak saya, masa depan mereka bagaimana dan sebagainya. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak ketakutan, dan saudara-saudara, saya bisa paham kalau kemudian ada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam pernikahan, ada stres tambahan, ya kan? Saya dengar bahkan ada banyak kasus perceraian yang terjadi akibat daripada COVID-19. Itulah sebabnya saya hadir untuk kita coba menenangkan hati kita dengan kebenaran firman, saudara-saudara. Karena pada akhirnya
Di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah pergumulan ini, yang bisa menolong kita, yang bisa menenteramkan hati kita adalah Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang tahu atas apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Tuhan tidak pernah lepas kontrol. Tuhan tidak pernah membiarkan apa yang terjadi. Artinya semua yang terjadi masih ada di dalam pemantauan dan kuasa sovereign foundation daripada Tuhan sendiri. Itulah sebabnya cara terbaik untuk kita menghadapi situasi yang sulit ini adalah datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu, Dia punya jawaban, Dia punya jalan keluar, Dia punya cara untuk menolong kita semua. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara-saudara coba merenungkan satu hal yang sangat penting sekali bagi kita, sangat penting bagi setiap orang percaya untuk merenungkannya adalah bagaimana kita melihat kesulitan dalam hidup. Bagaimana kita melihat masalah dalam hidup. Bagaimana kita melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini Anda akan ketemu dengan kesulitan-kesulitan yang di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Ada masalah-masalah yang tidak pernah kita harapkan. Ada persoalan-persoalan yang tidak pernah kita impikan. Tiba-tiba persoalan itu datang dalam hidup. Ini kenyataan. Kita semua sedang menghadapinya dan kita semua harus menghadapinya. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita menyikapi dengan cara pandang yang benar. Itulah sebabnya Yakobus pasal yang pertama, ada sebuah ayat yang mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau saudara membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-28, anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara. Anggaplah sebagai sebuah sukacita apabila kamu masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Ternyata di balik pencobaan selalu ada berkat, selalu ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Karena apa? Pencobaan adalah alat untuk mendatangkan hikmat. Ada banyak hikmat di dalam hidup ini yang didapatkan melalui kesulitan, melalui musibah, melalui masalah yang kadang-kadang datang silih berganti dalam hidup ini. Saudara tidak tahu. Saya mau memberikan semacam kesaksian bagaimana pencobaan, kesulitan yang saya pernah hadapi. Ternyata itu adalah alat Tuhan atau cara Tuhan untuk membentuk karakter saya, untuk membentuk hidup saya. Dan saya yakin semua saudara pun sedang diperhadapkan dengan itu, dan saudara sedang harus menghadapi kenyataan itu. Saya bisa mendaftarkan begitu banyak pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan yang saya hadapi, yang pada akhirnya saudara-saudara sekarang saya bisa menengok kembali ke belakang dan saya mengatakan, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan saya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Saudara-saudara, kalau saudara mengikuti sejarah hidup saya lahir dari keluarga yang miskin. Saya lahir dari keluarga yang broken home atau keluarga yang dysfunction. Ayah saya minggat pada waktu saya umur 6 tahun. Ibu saya menikah lagi dengan pria lain dengan anak 3. Dan saya tidak sempat mengalami pembapaan. Bukan hanya itu, saya hidup dari rumah ke rumah, kalau boleh dibilang terlunta-lunta. Orang Jawa bilang keleleran. Tetapi kesulitan yang saya alami di masa kecil itu membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri dan tidak takut menderita. Jadi kalau saya menengok ke belakang sekarang, saya tidak takut lagi mengalami masa sulit. Saya tidak takut lagi mengalami penderitaan. Karena apa? Saya biasa menderita waktu kecil. Jadi pada waktu Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan, saudaraku, waktu engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karena kalau engkau tabah, engkau setia, engkau tekun, maka engkau akan mendapatkan hikmah. Dan pada waktu engkau mendapatkan hikmah, engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan suatu apapun, kata firman Tuhan. Dan itu benar, saudara.
Setelah saya melalui masa-masa sulit dalam kehidupan saya, mulai dari masa kecil, saya biasa susah, saya biasa miskin, saya biasa dihina, saya biasa ditolak. Saya tidak takut lagi untuk ditolak, saya tidak takut lagi dihina, saya tidak takut direndahkan orang. Saya sudah mengalami. Dan kalau sekarang ada orang yang datang konseling karena dibullying, karena pernah direndahkan, karena hidup susah, karena kekurangan, saya punya hikmat untuk menguatkan mereka. Karena mereka mengalami apa yang pernah saya alami. Maka anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai pencobaan. Karena di balik sekolah pencobaan ada hikmah yang Tuhan berikan untuk Anda. Amin. Lalu bagaimana Pak sikap saya waktu saya menghadapi kesulitan? Saudara-saudara, tadi kan dibilang anggaplah sebagai kebahagiaan. Ibarat kacamata. Dalam hidup ini, saudara, selalu pakai lensa plus untuk menerjemahkan kenyataan. Ada saat-saat di mana Anda akan menghadapi situasi negatif. Ada saat-saat di mana segalanya seperti melawan arus. Ada saat-saat segalanya seperti melawan, saudara. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Tuhan. Saya jadi ingat Daud. Raja Daud pernah diperhadapkan dengan situasi yang sulit pada waktu anak kandungnya melakukan kudeta. Dan itu tertulis dengan begitu rapi di dalam firman Tuhan Mazmur pasal 3. Daud menyampaikan isi hatinya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang datang dan mengepung aku. Ada yang ngomong bagimu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Daud merasa dipojokkan. Anaknya yang dia cintai mengucilkan dia. Dalam situasi seperti itu dia meninggalkan istana, meninggalkan tahta, meninggalkan istrinya. Sandal seperti jalan kaki dengan sandal jepit sambil menangis. Di tengah jalan ada musuh lamanya mencemooh dia dan mengatakan, syukur bagimu tidak ada pertolongan lagi daripada Allah, Daud. Daud merasa terpojok. Tapi dalam situasi seperti itu Daud langsung berganti fokus. Tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Dan dengan nyaring aku berseru kepadamu. Engkau menopang aku. Dan aku tidak takut lagi kepada puluhan ribu orang. Saudara-saudara, masalahnya masih sama. Ancamannya masih sama. Tetapi Daud mendapatkan kekuatan batin yang luar biasa. Karena apa? Dia datang kepada Tuhan. Dan dalam situasi yang sulit, dia percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Maka anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu adalah untuk memurnikan imanmu. Imanmu sedang dimurnikan melalui kesulitan. Maka waktu Anda menghadapi kesulitan, seharusnya tidak putus asa, tidak menjauhi Tuhan, tidak meninggalkan doa. Saudara harusnya lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Saya nanti akan berdoa buat saudara yang sedang diizinkan menghadapi kesulitan. Kita semua pada porsi-porsi tertentu, waktu-waktu tertentu diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan. Mari kita mengambil langkah yang tepat seperti yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, pakai lensa yang benar. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus, lensa yang benar, anggaplah, count it, perhitungkanlah, tafsirkanlah dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan perasaan, bukan apa kata orang, bukan apa kata orang tua, tapi apa kata Tuhan terhadap kenyataan yang sedang saudara hadapi. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang akan diizinkan menghadapi kesulitan. Dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Karena imanmu baru bisa bertumbuh melalui kesulitan, saudara-saudara. Itulah sebabnya anggaplah sebagai kebahagiaan. Terimalah kesulitan sebagai alat Tuhan untuk menumbuhkan iman Anda. Yang kedua, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan di mana Anda terjepit, datanglah kepada Tuhan. Seperti Daud tadi mengatakan, tetapi Engkau Tuhan,
Aku berseru kepadamu, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu situasi Anda, Tuhan yang paling tahu pergumulan Anda, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan memperhatikan, Tuhan bahkan memberikan jalan keluar untuk pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi. Ingat baik-baik ayat firman Tuhan yang mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Dan kalau Tuhan mengizinkan Anda menghadapi pencobaan, tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Perhatikan itu. Allah tidak memberikan persoalan, pencobaan, trial, ujian apapun namanya, melebihi kekuatan Anda. Kalau Anda hanya mampu sanggup memikul 5 kilo, Allah tidak akan memberikan 50 kilo. Kalau Anda hanya sanggup membawa beban 10 kilo, Allah tidak akan mengizinkan beban hidup saudara sampai 50 kilo. Bukan hanya itu, Allah sudah punya cara, way out, jalan keluar untuk menolong saudara. Makanya saudara, percayalah kepada Tuhan, karena Dia akan bertindak buat saudara. Haleluya, amin. Kebenaran yang berikutnya, saudara-saudara, dalam situasi yang sulit, bukan hanya datang kepada Tuhan, tapi waktu Anda diizinkan menghadapi kesulitan, gunakanlah kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman kita dan untuk menyerang pikiran-pikiran negatif yang kadang-kadang datang. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Daud. Apa yang dikatakan oleh Daud, saudara-saudara? Daud mengatakan, tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kekuatanku, dan Engkau yang mengangkat kepalaku. Daud menggunakan firman Tuhan untuk melawan situasi yang barangkali pertama-tama untuk menguatkan imannya dia. Karena untuk mengubah segalanya di luar mungkin dia tidak mampu, tapi dia bisa mengubah suasana hatinya dengan mengutip kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Nabi Ayub, pada waktu dia sedang menghadapi kesulitan, dia kehilangan 7.000 ekor kambing, 3.000 onta, 1.000 lembu, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Ayub datang kepada Tuhan dengan mengucapkan sebuah kalimat, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang serba menjepit, saudara, jangan lupa menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi kesulitan. Karena dengan firman yang kita ucapkan, firman yang kita nyanyikan, firman yang kita perkatakan, kita akan mendapatkan kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, saya percaya bahwa ketika kita menjadi orang yang gemar mengutip, menghidupi, menerapkan, mendapatkan firman, Anda akan menjadi pribadi yang bahagia dan kuat, seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang yang punya kekuatan atau orang yang gemar memperkatakan firman, menaruh firman di dalam hati, waktu dia menghadapi kesulitan, waktu dia menghadapi himpitan, firman itu yang akan menolong orang itu. Firman itu yang akan menguatkan imannya, membangun keyakinannya, dan pada akhirnya firman itu yang membuat dia bisa bertahan. Seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai yang daunnya tidak pernah layu. Amin. Artinya apa? Punya survival spirit dalam situasi sulit, dalam situasi terjepit, dalam musim kemarau, dia tetap senyum. Wajahnya tetap segar. Tidak gampang komplain dan putus asa. Karena apa? Di dalamnya ada kekuatan ekstra, yaitu kebenaran firman. Oleh karena itu, dalam situasi yang sulit, gunakanlah firman, ucapkanlah firman, perkatakanlah firman. Amin. Contoh,
Oleh karena COVID-19 ini, ada banyak orang-orang yang selama ini menopang pelayanan kami, terpaksa supportnya dihentikan. Karena memang tidak ada lagi support, usahanya bangkrut dan sebagainya. Lalu bagaimana saya menyikapi situasi seperti itu? Saya mengutip firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya mengutip ayat yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya mengutip ayat firman Tuhan yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan kita. Saat saya mengutip ayat memperkatakan firman, ada kekuatan dari dalam yang bisa dijadikan modal untuk kita senyum bangun pagi. Kita mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Allah Engkau yang setia, janjimu seperti fajar. Kemudian saya mulai menyanyi, semua baik, semua baik. Hati mulai tenang, kerja dengan semangat yang tidak berubah, karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan benar, saudara, ada banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan di masa yang sulit ini, karena saya pegang janji Tuhan. Itulah sebabnya gunakanlah kebenaran firman untuk menghadapi setiap kenyataan, karena firman adalah ya dan amin. Kebenarannya berlaku buat siapa saja, kapan saja, di mana saja, untuk situasi apa saja. Maka berbahagialah orang yang kegemarannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan hidup Anda tidak pernah lepas dari ketaatan Anda menjalankan kebenaran firman di dalam hidup ini. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara saat ini. Apakah saudara masih ada semangat, masih ada gairah, masih ada passion, masih ada kekuatan untuk menghadapi kenyataan? Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang mengatakan, Pak, bagaimana kami bisa bertahan? Suami saya baru kena PHK. Pak, bagaimana kami bisa makan? Suami saya sudah tidak punya income. Pak, bagaimana? Ada orang-orang yang SMS, Pak, 4 bulan saya sudah di PHK. Apakah masih ada bantuan sembako? Saudara-saudara, saya bisa paham. Kita menghadapi masa-masa yang sulit itu. Tetapi saya juga bisa memberitahukan pada Anda kepastian, Allah tidak lepas tangan. Allah yang Anda sembah adalah Allah yang setia, yang Dia perhatikan hidup Anda. Datanglah kepadanya, serahkanlah khawatirmu kepadanya, sembah Dia, kuatkan imanmu dengan kebenaran firman-Nya, dan saudara akan merasakan bagaimana Tuhan melawat hidup Anda. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau malam hari ini ada banyak pergumulan dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya banyak persoalan, saya banyak pergumulan, saya minta didoakan, saya mau berdoa buat Anda semuanya. Saudara yang sakit, saudara yang perlu pertolongan, saudara yang punya beban khusus, tidak usah ragu, tulis di sini. Saya akan mengajak semua yang menonton ini berdoa. Dan saya mempercayai waktu kita semua menyatukan hati berdoa untuk pergumulan, untuk persoalan kita, Tuhan akan melakukan keajaiban. Hari ini saya mendapatkan keajaiban, saudara. Sebagaimana saya menyampaikan kepada saudara sebelumnya, saya terbeban untuk menolong 1000 hamba Tuhan dengan sembako selama beberapa kali di dalam masa pandemi. Saya rindu menolong mereka karena ada saudara, memang mereka tidak minta, tetapi ada beberapa yang memberikan informasi, tidak ada lagi persembahan, tidak ada lagi income dalam situasi yang sulit. Saya terbeban. Saudara, tadi pagi saya dapat SMS dari teman yang mengatakan, Pak, kami baru transfer 20 juta. Sehingga minggu ini akan ada 450 hamba Tuhan yang terima sembako di berbagai tempat. Saudara-saudara, saya baru dapat telepon dari kementerian. Ada staf kementerian yang mengatakan, Pak, Ibu Menteri Sosial akan datang mengunjungi panti Bapak sambil menyalurkan paket sembako untuk 1000 orang. Coba saudara-saudara,
Betapa luar biasanya Allah kita. Allah yang setia, Allah yang ajaib, baginya segalanya mungkin. Maka saya mau mengajak saudara, taruh tangan di dada, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah masalahmu kepadanya, mintalah keajaiban daripada Dia, izinkan urapannya menjamah tubuh saudara, dan rasakan jamahan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mendambakan kekuatan iman, kekuatan pengharapan karena pencobaan demi pencobaan, kesulitan demi kesulitan yang menerpa kehidupan kami. Kami rindu Engkau menjamah kami, Bapa. Kami rindu Engkau menguatkan umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan keuangan, Tuhan berkati, yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan, yang sedang galau, Tuhan teguhkan hatinya, yang sedang takut menghadapi hari esok, Tuhan berikan kekuatan. Bapak, aku berdoa malam ini malam keajaiban, malam di mana Allah melakukan hal yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya berdoa saudara, malam hari ini saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa agar kiranya Tuhan akan menjamah saudara. Amin. Dan saya mendapatkan beberapa SMS dari sahabat-sahabat yang sudah masuk, ya. Ada Ian Christie. Saya mendapat tantangan dari 4 anggota majelis jemaat dalam pelayanan di gereja. Saya sebagai sekretaris jemaat, ya. Pak Ian, kalau boleh saya tahu Bapak ada di mana? Bapak menonton ini dari kota apa? Sehingga kami bisa tahu. Dan saya mengatakan, Pak, apapun tantangan Bapak, hadapi dengan kebenaran firman. Hadapi dengan sikap yang baik dan bergantung kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membela Bapak. Saya sudah menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup, dan saya melihat tangan Tuhan menolong saya. Amin. Ibu Aina yang ada di Singapura bergabung, selamat bergabung. Saudara Ruth juga. Kalau boleh saya tahu saudara menonton dari kota mana, supaya saya bisa punya gambaran. Amin. Ibu Ningshe Mahenu yang tadi tolong doakan. Ibu bilang tolong doakan, ya Pak, lambung saya bahkan nafas bau, ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara kita. Pak Herbert Lomban juga bergabung. Puji Tuhan. Ibu Susana, ya, berdoa buat saya yang akan mengikuti tes SKB CPNS bulan Oktober, dan untuk tabungan untuk berobat orang tua yang sakit. Kita nanti akan berdoa lagi. Ibu Heni Lim, Ibu Celia Panjaitan yang juga sudah bergabung. Ibu Lili ini sangat setia mengikuti. Olvi Samuel juga, Aina, Ibu Taina tadi saya sudah sebutkan, Ibu Wagini, Salom, ya semuanya. Dari mana saudara menonton? Saya pengen tahu supaya saya bisa tahu posisi Anda. Oh, Ibu Sana dari NTT, dari Kabupaten Alor. Selamat bergabung, dan jangan lupa dengarkan radio kami yang ada di Alor, Radio Dian Mandiri Alor, yang selalu bikin hidup lebih baik. Pak Agung Kristianto dari Jember, Pak, salam kenal dengan Bapak. Selamat bergabung, saudara. Ibu, rupanya Ibu Ningshe dari Waika Buba. Jangan lupa dengarkan Radio Cahaya Mandiri, ya, yang ada di Waika Buba. Dan kita pernah ketemu katanya. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara, saya senang sekali ada banyak yang bergabung. Luar biasa. Saya berdoa agar kiranya kebenaran demi kebenaran ini akan menguatkan hidup saudara. Dan kabar baik buat Anda semuanya, sekaligus saya memberitahukan kepada saudara, sudah tahu bahwa Mercy Peduli, yayasan yang Tuhan percayakan kepada kami, sedang memberi makan atau menolong 1000 hamba Tuhan. Dan saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berdonasi, yang sudah mengulurkan tangan. Korban Anda tidak pernah sia-sia. Hamba-hamba Tuhan yang menerima bantuan Anda sangat berterima kasih. Oh saudara-saudara, saya ingin mewakili mereka menyampaikan terima kasih untuk semua yang sudah saudara
korbankan untuk para hamba Tuhan. Demikian juga ada saudara-saudara yang sudah berkorban untuk proyek bedah gereja. Saudara tahu bahwa Mercy Indonesia sudah membangun lebih dari 30 gereja yang terbuat dari bambu, dari ilalang, dari bebak, di NTT dan sekitarnya. Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Anda, dengan kebaikan Anda, kami sudah membangun lebih dari 30, dan akhir bulan ini atau awal bulan depan kami akan meresmikan ada 6 gereja yang baru selesai dibangun. Itulah sebabnya saya mau berterima kasih juga untuk semua sahabat Making Life Better, sahabat-sahabat saya yang biasa di Facebook yang sudah berbagi dan memberikan bantuan. Korban Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ada sahabat kita juga, Ibu Widya Kasamat Astuti, yang tolong doakan suami saya supaya cepat dapat kerja lagi. Saya dari kota Bitung, Sulawesi Utara. Salam untuk saudara yang ada di Bitung. Saya senang sekali yang ada di Bitung juga bergabung. Ibu Aina menulis kalimat, terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya luar biasa. Saya terasa diberkati. Puji Tuhan. Saudara, untuk itulah kita mendengar firman. Firman itu disampaikan supaya menguatkan iman, supaya menjadi pewahyuan. Dan ketika firman itu menjadi pewahyuan, menjadi rema, firman itu akan membuat kita tabah menghadapi kesulitan. Maka saya bilang tadi, Mazmur pasal 1 itu luar biasa. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara ingin apa saja yang Anda buat berhasil, jangan lupa hidup di atas kebenaran firman. Amin. Firman itulah yang akan menguatkan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya mau menghadiahkan saudara sebuah lagu. Lagu ini, sebelum kita berdoa, saya mau saudara belajar lagu ini. Lagu ini saya karang sebagai kesaksian hidup saya. Allah yang telah menyelamatkan saya bukan dari keluarga Kristen, saya diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Saya pernah hampir mati karena penyakit kanker, tapi Tuhan menyembuhkannya. Saya juga tadinya tidak punya cita-cita menjadi hamba Tuhan, tapi karena panggilannya saya menjadi hamba Tuhan. Lagu ini sedang digarap, sebentar lagi akan menjadi album, ada 7 lagu, sebagian besar dinyanyikan oleh salah seorang penyanyi yang pernah masuk Indonesian Idol atau Racing Star, yaitu Bung Hani Patikawa. Tolong bagikan video ini, bagikan lagu ini. Setelah lagu ini kita akan berdoa bersama-sama dan mendoakan saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau saudara masih perlu ada doa, ada pokok-pokok doa, tulis di sini. Nanti di akhir lagu ini kita akan berdoa. Dengarkanlah lagu ini dan mari kita menyanyikan sama-sama. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu.
lepaskan jiwa terbelenggu melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sebuah lagu yang luar biasa, saudara. Mungkin dalam waktu 2 minggu album ini akan beredar dan saudara bisa mendapatkannya. Ada beberapa lagu yang sangat bagus sekali buat saya sendiri. Saya yang ngarang lagu ini, saya mendengarkan aja diberkati lagi, saudara. Mengapa saya mengarang lagu? Karena lagu di dalamnya ada kebenaran, dan kebenaran itu yang didengar berkali-kali akan masuk di dalam hati. Kebenaran yang masuk dalam hati itulah yang akan berdampak bagi kehidupan saudara. Amin. Jadi kita berdoa untuk beberapa di antara saudara. Ini Bu Aina sudah mengirimkan SMS. Saya sempat tanya pada Pak Pendeta, boleh kerja di Kelenteng nggak? Kata Pak Pendeta boleh, dan saya sekarang bekerja di Kelenteng. Walaupun saya kerja di Kelenteng, tapi iman saya tetap. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa juga buat sahabat kita yang ada di Batam, minta doakan supaya COVID-19 cepat berlalu. Kita semua nanti akan berdoa supaya COVID ini akan segera berlalu. Amin. Kita berdoa buat Tisa juga supaya kuat menghadapi pergumulan hidup. Didoakan keluarganya supaya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Ibu Susana juga, Pak, berdoa buat pergumulan mendapatkan teman hidup saya. Jangan menyerah, tetap berusaha mencari, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Pak Hilbert, saya dari Manado, tolong doakan bagian punggung merasa sakit karena jatuh. Kita akan doakan, Pak. Ibu Julita Raja Guguk juga yang sudah beberapa kali minta supaya anak-anaknya menjadi anak yang taat, cinta Tuhan. Ini saudari kita juga, Ang, Pak Pendeta, tolong doakan papa saya yang sedang bergumul dengan luka karena gula darahnya tinggi. Kita akan berdoa, saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kesaksian dari Ibu Aina tadi. Saya kemarin kehilangan kerja, dari Pak Pendeta yang doakan sekarang sudah dapat kerja yang baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Made, Pak Pendeta mohon doakan pelayanan di Pak Simon ya. Pak Simon, kita akan berdoa buat pelayanannya yang baru, perintisannya supaya diberkati oleh Tuhan. Ibu Marlin juga minta didoakan supaya pergumulannya ditolong oleh Tuhan. Ibu Widya yang minta didoakan suami saya supaya cepat dapat kerja lagi. Tadi saya sudah menyebutkan. Saudara-saudara,
Ada banyak di antara kita yang sedang bergumul. Kita semua punya pergumulan. Ini Ian Christie juga, saya di Jayapura, ya tadi Bapak yang sedang menghadapi pergumulan, kita doakan. Nah saudara-saudara, untuk semua, mari kita menyatukan hati kita. Seperti saya katakan tadi, iman yang disatukan, kesatuan hati akan mengundang kekuatan dari Allah. Saya percaya 2-3 orang sepakat, maka Tuhan akan melakukan keajaiban. Amin. Saya mau saudara yang sakit, saudara yang butuh keajaiban, saudara yang minta pertolongan Tuhan, taruh tangan di dada sebagai simbol bahwa engkau sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami meyakini, mengimani kebenaran firman-Mu oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, semua penyakit disembuhkan, semua pergumulan diselesaikan, semua beban berat diangkat, semua persoalan-persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Kami sungguh percaya oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Sekarang kami berdoa, sakit gula yang barangkali membuat luka sulit sembuh, sekarang juga Engkau menjamah hamba-Mu. Anak-anak supaya menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang sakit di punggung karena jatuh, Tuhan Kau akan melakukan keajaiban. Saudara kami yang sedang menghadapi pertentangan dari majelis, Tuhan Kau akan menolong hamba-Mu, memberikan kekuatan. Saudara-saudara kami yang lain yang butuh pekerjaan, butuh teman hidup, butuh pemulihan, butuh keuangan, butuh hal-hal yang selama ini didoakan, di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan mengerjakan. Sekarang juga, sekarang sementara hamba-Mu berdoa, lawatan Tuhan mengalir, jamahan Tuhan mengalir, kesembuhan dari Tuhan mengalir, keajaiban itu datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya berdoa agar malam ini menjadi malam pewahyuan, kita dijamah oleh Tuhan. Dan kebenaran yang saudara dengar, jangan lupa bagikan firman Tuhan ini. Bagikan video ini ke sahabat-sahabat Anda, supaya kita semua diberkati. Dan dengan kita berbagi berkat, banyak orang yang diberkati. Saudara sedang menjadi alat Tuhan untuk membawa pencerahan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya.